Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Kali ini teman-teman sekalian, kita tidak membahas lagi eh, tentang serangan ya dari umat muslim. Tetapi saat ini saya berfokus dalam video ini, maksud saya berfokus untuk membahas tentang satu kejadian yang lagi viral juga di media sosial dan ini belum lama terjadi, di mana ada seorang mahasiswa dari STT Sumatera Medan ya, yang di mana teman-teman sekalian mereka membuat sebuah kedisiplinan ya bagi mahasiswa mereka yang sedang mungkin menjalani masa-masa praktek untuk memenuhi syarat kelulusan. Karena menurut keterangan dia masih belum membuat proposal dan juga mengajukan eee, proposalnya ya ke pihak sekolah. Jadi masih dalam mungkin tahap-tahapan untuk praktek teman-teman. Nama mahasiswanya yaitu Averlin Jebua. Jadi begini, saya tertarik untuk membahas hal ini karena saya ketika menonton, pembahasan mereka di channel daripada Pak Muriwali itu seakan-akan, dia yang paling benar dan juga Pak Pendeta Muriwali merasa paling benar gitu ya. Mereka menyerang, Pastor Andi Simon teman-teman sekalian, mereka menjelek-jelekan, mereka katakan bahwa itu berasal dari setan lah, karena mujizat Tuhan Yesus itu tidak seperti itu, dan kritik-kritik itu lagi ya mereka katakan bahwa, mmm, apa namanya itu, "Buat apa kalau hanya menyampaikan mujizat, menyembuhkan orang-orang muslim itu, tapi tidak memberitakan Injil," katanya. Jadi mereka mencoba untuk menjadi hakim teman-teman sekalian, dan merasa teologi mereka yang paling benar, pemahaman mereka yang paling benar ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar lebih jauh, mari, kita mendengarkan terlebih dahulu percakapan mereka, supaya teman-teman bisa menilai sendiri ya, kedua hamba Tuhan ini. Yaitu, Pak Averlin Jebua dan juga Pak Pendeta Muri Wali yang terus menyerang Pastor Andi Simon, dan kita saat ini menonton video mereka dan kita simak baik-baik. Berikut videonya. eh, Pemaparan Anda mengenai peristiwa Anda dipermasalahkan oleh sekolah, ya. Lalu kan itu ada semacam step-step yang Anda lalui, ya. Anda diperingati, dikasih peringatan, ya. Lalu kemudian didisiplin, tapi Anda bertahan di dalam dan tetap menunggu wisuda di sana. Dan waktu itu saya masih menyimpan percakapan saya dan Albert Rumampuk, ya. Saya dan Albert Rumampuk sudah berbicara akan menggalang dana untuk bisa engkau mengganti uang sponsor sehingga bisa keluar dari sekolah itu. Tapi ternyata engkau bilang nggak usah, saya bertahan mau wisuda di sini. Tidak berapa lama engkau kemudian keluar dari sana sudah mengganti uang itu, ya. Mungkin bisa diceritakan itu semua karena ini penting, ya. Ya, Ya, jadi begini, Pak. mungkin gini, diceritakan secara detail dan jelas, tetapi jangan melebar, ya. Mungkin Ringkas, fokus. Pak, ringkas. Ya, Oke, ya, siap. ringkas. Ya. Jadi begini, Pak. Waktu itu setelah yang tadi yang saya ceritakan, mereka mengeluarkan surat itu dengan seluruh butir-butirnya itu yang bisa kita lihat di fitur komunitas channel Apologetika eksklusif. Mungkin saya bisa tunjukkan sedikit, ya, mungkin kepada penonton kita. Saya ada simpan di HP saya ini, mungkin mudah-mudahan bisa terlihat, ya. Sebentar. Oke. Ya, itu. Ya, yang penting bisa terlihat sedikit lah. Yang penting kan dipegang. Ya, lanjut. Ya. Jadi setelah mereka mengeluarkan surat itu dan seluruh butir-butirnya itu, dari situlah saya tidak tenang, Pak. Saya tidak tenang karena begini, walaupun saya ada di dalam sekolah itu, tapi spirit saya bukanlah spirit sekolah itu. Betul. Sehingga hati saya secara rohani itu, ya, secara rohani itu sangatlah terganggu.
bagaimana mungkin saya dipermasalahkan oleh sesuatu hal yang saya anggap itu benar? Saya sebenarnya tidak masalah kalau masalah pribadi saya yang dipermasalahkan entah kasus apa, tapi ini kan sudah eee, menyangkut kerohanian ya dan sikap ya tindakan yang apa yang kita lakukan berdasarkan kitab suci. Nah setelah Ya, itu Pak, setelah, goncangan hati nurani itulah saya katakan, saya mencari cara supaya saya tidak lagi terbeban oleh STT itu pertama. Yang kedua, tidak lagi, ada ya, bersama-sama dengan orang-orang itu ya, karena bagi saya ini adalah sebuah tantangan ya. Di sisi lain saya ya, menyatakan kebenaran, sementara mereka menghambat. ya, Waktu itu kebetulan kami kan, yang ini kan yang sponsor ini memiliki, beberapa peraturan bahwa jika seseorang itu, eee, mau pindah, ya dia harus, mengganti itu. Nah, ya, kebetulan waktu itu setelah saya hitung, itu jumlahnya itu sekitar, seperti yang ada di kwitansi itu ya, Pak, ya, ya, 25.800.000. ya, Kemudian saya mencari cara untuk, mengganti itu, lalu saya sangatlah berusaha sampai saya menelpon bapakku waktu itu dan beberapa pendeta yang lain untuk bisa pindah dari STT itu. Lalu setelah saya kontak dengan Pak Albert, saya minta supaya, Pak Albert bisa, kontak dengan, Pak Mangapul, karena bagi saya hanya STT Pak Mangapul lah yang bisa, menampung saya waktu itu ya, karena secara teologis mungkin dekat ya dengan saya. Iya juga dekat di Sumatera kan, sama-sama Ya, Sumatera. ya Sumatera dekat, Utara, ya, ya dekat ya, dekat dengan ya, di ya, Sumatera. Ya, teman-teman sekalian itulah, percakapan mereka yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Sebenarnya panjang tetapi kita potong, nanti teman-teman bisa melihat video lengkapnya di channel Bapak Muriwali. Teman-teman sekalian, kenapa Avril Jibuat ini, kemudian dikasih disiplin oleh kampus yaitu STT Sumatera Medan, karena, dia dianggap melanggar ya etika etika di dalam, aturan kampus tersebut teman-teman sekalian. Karena di dalam STT punya aturan-aturan gitu. Jadi karena di sana masih dalam pembentukan karakter, pembentukan emosional, untuk pembentukan apa namanya itu, pengetahuan dan banyak hal yang kita belajar dari sebuah sekolah tinggi teologi. Maka teman-teman sekalian tidak ada di sana yang suka-suka seperti sekuler ya, rambut panjang boleh gitu ya, cat rambut boleh. Di sana tidak, tapi kita benar-benar dididik untuk menjadi pribadi yang rendah hati ya dan menghargai orang lain, terlebih sesuai dengan aturan-aturan kepada firman Tuhan. Nah, Averil Jebua jelas melanggar aturan itu sehingga didisiplinkan oleh kampus. Ya, karena dalam videonya ya, terus terang kami pernah satu grup ya si Averil Jebua ini teman-teman sekalian. Dan saat itu sering menyerang apa namanya eh, pendeta-pendeta besar seperti salah satunya dulu Pak Joshua Tewu ya, Pak Joshua Tewu. Dia bilang itu ajaran sesat gitu dan main menghakimi teman-teman sekalian ya. Artinya saling menyerang gitu karena menganggap dirinya sudah hebat, menganggap dirinya itu sudah pandai gitu ya. Walaupun baru kulit-kulitnya ya, baru kulit-kulitnya. Karena kita kuliah teman-teman sekalian, itu kita masih belum bisa kuasai gitu ya. Ya kita akan tahu beberapa hal doktrinal, kekristenan kita tahu, tetapi, seharusnya kita belajar lebih lagi dulu. Ya, kami yang sudah selesai saja, sudah terjun di pelayanan, seringkali kami harus belajar banyak hal gitu. Nah, jadi teman-teman, kita, kembali kepada pembahasan. Mereka menyerang Pastor Andi Simon yang jelas-jelas diurapi oleh Tuhan dengan baik. Tetapi kalau kita melihat tadi
di dalam isi video dan penyampaian daripada Averil Jebua, dia kecewa dengan kampus yang mendisiplinkan dia. Kenapa? Karena dia katanya sudah melakukan kebenaran gitu, yang dianggapnya benar. Ya itu kata dia. Jadi kita mau bilang gini, kamu menganggap diri benar. Semua orang juga pun menganggap dirinya benar. Dan tidak pernah orang menganggap dirinya salah gitu. Pasti dia akan membenarkan dirinya. Tetapi kan saudara masih dalam masa-masa pembentukan dari sebuah sekolah tinggi teologi ya. Maka wajar dong ketika saudara harus didisiplin. Ya, jadi sebenarnya kampus tidak salah di sini. Ada banyak sekali channel daripada para pendeta yang mengkomentari, oh STT-nya itu salah gitu. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Ya, tentu saja mereka sudah memikirkannya baik-baik, baru memberikan sebuah teguran dan disiplin. Ya, seperti yang mereka putuskan saat ini kepada Averil Jebua. Jadi teman-teman sekalian, yang kedua yang saya mau sampaikan buat kita, tadi dia berkata bahwasanya dia sekolah di STT itu, tetapi hatinya tidak di situ, spiritnya bukan di situ, jadi ada di tempat lain gitu. Ya, jadi badannya di situ, tapi hatinya di mana-mana teman-teman. Ya, ini keliru sekali. Kenapa saya katakan keliru? Ini statement ini saya percaya baru terucap, baru disampaikannya. Karena dia dapat disiplin dari kampus itu. Akhirnya ya dia memberikan alasan ini. Dan itu hal-hal yang wajar. Hal yang wajar. Ya, jadi maksud saya begini teman-teman sekalian. Mari kita berhati-hati. Ya, makanya prinsip saya di dalam berapologet ya. Dan juga menjawab dan membela iman ya dari serangan muslim. Saya tidak akan berdebat ya kepada sesama Kristen ya, entah itu paham seperti Bapak Joshua Tewu yaitu Jesus only gitu ya, ataupun yang doktrinal yang lain teman-teman sekalian ya. Saya tidak mau bahas hal itu. Jadi saya hanya belajar bahwa kita satu iman, satu baptisan, dan satu tujuan, yaitu memperluas kerajaan Allah. Soal organisasi, aliran apapun nanti saudara, itu ditentukan di akhirat. Saudara bukan hakim buat saudaramu. Ya, memang semua pakai Alkitab. Kalaupun bicara dengan saya, berdebat dengan saya pakai Alkitab. Dan tentu juga saudara, siapapun para pendeta, siapapun para hamba Tuhan, kalian pasti akan menggunakan, tapi menafsirkannya, pemahamannya dari kitab itu, dari Alkitab itu, tentu kita punya cara yang berbeda-beda. Jadi ya begini Bang Averil Jebua, Amsal 3 ayat 7 berkata begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan gitu. Jangan kita merasa diri aku paling bijak gitu, aku paling jago, aku sudah tahu. Ya, kita mengkritisi mereka yang sudah bertahun-tahun di dalam dunia pelayanan. Ya, dan kembali kepada Pastor Andi Shimon yang menjadi sasaran daripada Pak Pendeta Muriwali dan juga Averil Jebua. Kita melihat teman-teman sekalian bahwa beliau, yaitu Pastor Andi Shimon, dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan banyak orang yang sudah mengalami Tuhan ya karena mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus yang dipercayakan melalui hambanya Pastor Andi Shimon. Nah jadi menurut saya janganlah jadi orang Farisi. Jangan jadi ahli Taurat. Jangan jadi orang-orang Saduki gitu. Ya, yang imam-imam kepala pada waktu itu di zaman Yesus yang mencari-cari kesalahan. Ya, Tuhan Yesus melakukan mujizat, mereka kritisi. Mereka pokoknya sibuk dengan hal itu. Ya. Ada satu komentar teman-teman sekalian di channel daripada Pak Muriwali itu. Kami sebagai umat Kristen, kami dapat apa dari channel Pak Muriwali? Gitu. Tidak dapat apa-apa. Harusnya Pak Pendeta Muriwali turun lapangan. Jangan duduk terus di depan kamera. Mengkritisi hamba-hamba Tuhan gitu. Menghakimi para hamba-hamba Tuhan. Ya, harusnya Anda turun lapangan. Lakukan mujizat. Sembuhkan orang. Gitu. Sampaikan Injil di sana kalau memang itu. Karena kita punya karunia yang berbeda-beda. Oleh karenanya sekali lagi. Kita jangan menghakimi. Ya.
Saya dan saudara sama-sama dipakai Tuhan. Apakah saudara benar? Atau saya yang benar? Atau Pastor Andi yang benar? Atau siapapun hamba Tuhan yang benar? Bukan saatnya penentuan hal itu. Lagi pula tidak ada satupun yang bisa jadi hakim, ya, selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Tunggu ketika Yesus datang yang kedua kali, maka penghakiman itu akan kita hadapi. Di sana penentuannya, kamu salah, kamu benar, aku yang benar gitu. Di sana baru terjadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, buat para sahabat saya dari channel TV Laskar Kristus ini, mari kita bijak dalam menghadapi berbagai macam situasi yang sedang melanda dunia saat ini. Memang perlu kita berhati-hati, tetapi kita jangan saling menyerang. Tapi kita saling mengasihi, bergandengan tangan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya Arif Gula. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.